Halo, jumpa lagi para penonton setia channel YouTube PT Indotara Persada. Hari ini kita akan mereview salah satu unit yang mungkin akan menjadi kebutuhan atau menjadi kebutuhan utama untuk para pemirsa yang sekarang sedang menonton video ini. Nah, unit yang akan kita bahas hari ini adalah unit air dryer. Nah, unit ini merupakan tipe desiccant dryer, di mana tipe desiccant ini menggunakan seri heatless atau regenerative heatless. Nah, penasaran dengan produk yang akan kita bahas kali ini? Simak terus video ini sampai habis. Nah, para penonton, unit yang akan kita bahas hari ini adalah unit regenerative heatless desiccant air dryer dengan tipe FD2,5AS. Nah, kelebihan apa saja yang dimiliki oleh unit regenerative heatless ini dan apa saja yang cocok, industri apa saja yang cocok untuk menggunakan unit ini? Sebelum kita membahas lebih detail tentang unit ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya air dryer ini. Mungkin para penonton sebagian sudah pada tahu ya air dryer ini berfungsi untuk apa. Tapi sebagian para penonton juga mungkin belum tahu nih air dryer ini sebenarnya berfungsi untuk apa. Nah, secara sederhananya, air dryer merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghilangkan kandungan uap air yang terkandung di dalam udara terkompresi. Jadi untuk udara berkompresi tekanan tinggi ini tentu mengandung uap air karena udara tersebut diambil dari lingkungan sekitar dengan kelembaban tertentu. Nah, untuk beberapa industri mungkin sedikit terkendala dengan kandungan uap air ini. Solusi yang menjadi jawaban utama untuk unit tersebut adalah air dryer yang ada di sebelah saya. Dalam video-video review kita sebelumnya, kita membahas untuk air dryer dengan tipe refrigerated air dryer. Nah, tapi untuk video kali ini kita akan membahas regenerative heatless desiccant air dryer. Regenerative heatless desiccant air dryer sendiri tidak menggunakan kompresor pendingin sebagai titik dew point-nya ya. Nah, titik dew point ini sendiri adalah titik di mana yang dibutuhkan air dryer untuk mengeringkan uap air yang ada di dalam udara tersebut. Nah, regenerative heatless desiccant air dryer ini menggunakan alumina aktif untuk mengurangi kelembapan di dalam udara tersebut. Seperti yang para penonton lihat, di depan saya ini adalah unit regenerative heatless desiccant air dryer yang dimana memiliki dua tower A dan tower B, beserta inlet dan outlet. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian-bagian part tersebut, untuk di bagian regenerative heatless desiccant air dryer sendiri, itu sudah dilengkapi dengan polyurethane coating dari Jotun, sehingga membuat unit terlindung dari karat, dan untuk penggunaan jangka panjang itu sudah sangat aman. Tentu para pemirsa atau para penonton sangat terkendala jika unit sudah digunakan cukup lama, tidak pernah ada masalah, rajin maintenance, tapi mengalami proses pengaratan. Tentu para penonton semua tidak menyukai hal tersebut. Setelah kita membahas dari polyurethane coatingnya sendiri, kita akan membahas beberapa part yang ada pada regenerative heatless desiccant air dryer ini. Nah, untuk part pertama adalah tower A. Tower A ini berguna untuk sebagai absorb. Absorb di sini adalah menghisap atau menghilangkan kandungan uap air yang ada di dalam udara dengan alumina aktif. Untuk tower B melakukan proses regeneratif yang dimana setelah alumina aktif ini menyerap kelembaban air di dalam udara, alumina aktif sendiri akan dikeringkan di dalam tower B, sehingga proses cycle ini akan terjadi berulang-ulang ketika proses air dryer ini sedang berjalan. Nah, setelah itu di atas ini ada check valve. Ini lubang outlet. Sedangkan ini hand valve-nya. Di bawah adalah lubang inlet. Nah, lubang inlet ini adalah gunanya untuk mengkonektingkan atau menyambungkan dari output kompresor ke dalam output dryer. Untuk bagian output sendiri itu dimana hasil yang udara yang kering atau udara yang dimana kelembabannya sudah diserap oleh alumina aktif itu akan keluar lewat outlet tersebut. Untuk unit desiccant air dryer ini sendiri sudah dilengkapi dengan 4 solenoid ya. 1, 2 di bagian bawah, 3, 4 di bagian belakangnya.
Untuk regenerative heatless sendiri sudah dilengkapi dengan PCB control seperti ini, sehingga untuk proses cycling, untuk proses running atau proses start itu sudah terpantau sangat seksama sekali, karena di setiap bagian diagramnya ini mempunyai LED-nya sendiri, sehingga penonton dapat mengetahui dengan jelas jika terjadi error atau kesalahan pada unit regenerative heatless desiccant air dryer ini. Bisa kita lihat sendiri, untuk bagian elektrikalnya juga sudah sangat sederhana. Proses pengkabelan atau wiringnya itu sudah sangat rapi sekali, sudah dibalut seperti ini, sehingga para penonton jika terjadi kendala pada elektrik atau listriknya itu sudah sangat gampang sekali untuk diperbaiki. Untuk FD 2,5 AS regenerative heatless desiccant air dryer sendiri mempunyai kapasitas sebesar 2.500 liter per menit. Jadi untuk para pemirsa yang kompresor atau kapasitas udara bertekanannya di bawah 2.500, unit ini sangat cocok untuk para pemirsa gunakan. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, untuk unit regenerative heatless desiccant air dryer ini sendiri sangat cocok digunakan untuk industri kesehatan, farmasi, makanan, atau yang berhubungan dengan manusia atau sejenisnya. Nah, oleh karena itu untuk unit ini sangat direkomendasikan untuk para user atau para penonton yang bergerak di bidang industri tersebut ya. Nah, di dalam pembelian unit regenerative heatless desiccant air dryer sendiri sudah dilengkapi dengan 2 buah filter diberikan secara gratis untuk para penonton. Untuk di dalam depan tangkinya ini, untuk regenerative heatless ini sudah dilengkapi dengan pressure gauge. Untuk tower A sudah dilengkapi, dan untuk tower B juga sudah dilengkapi dengan pressure gauge. Kenapa? Karena jika terjadi overpressure, maka untuk regenerative heatless ini sudah mempunyai safety valve yang akan merilis pressure tersebut, sehingga pressure tetap di dalam batas normal dari unit FD 2,5 AS ini. Untuk proses kerjanya, para pemirsa bisa lihat di sebelah kiri saya. Dari sebelah kiri saya ini adalah proses cara kerja untuk air dryer desiccant ini. Jadi pertama, udara akan masuk lewat inlet yang seperti saya bilang tadi. Udara akan masuk lewat inlet. Udara yang masuk lewat inlet akan diproses di dalam tower A. Di dalam tower A tersebut, alumina aktif akan menyerap kelembapan air yang di dalam udara tersebut akan diserap selama proses, biasanya itu absorbnya itu sekitar 4 menit ya, selama 4 menit. Terus setelah udara yang masuk, setelah proses absorb ini selesai, udara yang kering itu akan lewat jalur atas dan akan naik ke bagian outlet valve-nya, dan udara kering tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan para user. Nah, untuk tower B, dari sembari udara keringnya keluar, nah di sana tuh juga terjadi proses udara alumina aktif yang memiliki kelembaban setelah proses absorb itu masuk ke dalam tower B, di mana proses tower B ini proses regeneratif akan dilakukan untuk mengurangi kelembapan yang ada di dalam alumina aktif ini sendiri. Nah, proses absorb di tower B ini juga terjadi selama 4 menit. Terus udah total selama 8 menit ya. Nah, untuk proses balancingnya dari alumina aktif yang setelah absorb masuk lagi ke tower A itu sekitaran 1 menit, dan proses balancing di atasnya sekitaran 1 menit. Jadi untuk proses thread cycle time yang terjadi di dalam regenerative heatless desiccant air dryer ini totalnya selama 10 menit. Nah, para pemirsa bisa bayangkan dari proses sebelah kiri saya ini, proses tersebut sangat-sangat minim waktu ya, sehingga proses regeneratif absorb itu terjadi hanya dalam waktu 10 menit. Jadi para pemirsa tidak perlu khawatir untuk angin yang dihasilkan itu pasti tentu akan kering. Nah, para pemirsa bisa lihat juga setelah proses absorb alumina aktif yang dilakukan, di mana proses pembuangan kelembapan air yang telah diserap di alumina. Nah, proses pembuangan tersebut akan dibuang lewat silencer yang ada di bagian tengah di bawah unit. Nah, kelembapan air yang di dalam udara yang telah diserap dari alumina aktif akan dibuang lewat silencer di bagian tengah unit tersebut. Nah, begitulah proses yang terjadi untuk pengeringan dari regenerative heatless desiccant air dryer. Proses kerja ini sangat sederhana dan akan terjadi berulang-ulang terus-menerus seperti itu.
saya jelaskan secara singkat untuk proses kerja dari regenerative heatless desiccant air dryer ini sendiri. Terus juga sudah saya jelaskan juga beberapa part yang terdapat di dalam regenerative heatless desiccant air dryer sendiri. Tentu para penonton sudah cukup bisa menganggap kalau unit yang di sebelah kiri saya ini bisa digunakan secara mudah. Penggunaannya mudah, bagaimana dengan cara dari segi maintenance-nya sendiri. Untuk dari cara segi maintenance sendiri sudah sangat sederhana, di mana cara maintenance-nya adalah untuk biasanya melakukan pergantian alumina aktifnya, terus untuk pembersihan dari unit air dryer-nya sendiri, terus untuk pergantian filter-filternya. Nah, itu dilakukan secara berkala supaya untuk proses dari regenerative heatless desiccant air dryer sendiri bisa bertahan terus-menerus dan performanya bisa dijaga terus-menerus. Oke. Jadi untuk proses maintenance, proses penggunaan itu sudah sangat sederhana sekali. Tapi untuk para pemirsa yang mungkin tidak maksudnya industrinya memang lebih cocok memakai refrigerated air dryer sendiri, para pemirsa bisa klik link di bawah ini, dan dimana link di bawah ini akan langsung tertuju ke video review kita untuk refrigeration air dryer yang mungkin cocok juga untuk kebutuhan para pemirsa. Nah, setelah kita membahas beberapa air dryer, mungkin ada para penonton juga yang penasaran bagaimana cara memilih kompresor udara yang cocok atau bagaimana cara memilih air dryer yang cocok untuk para pemirsa. Baru bisa nonton video yang ada di samping kiri saya. Nah, video ini akan menunjukkan bagaimana cara para pemirsa untuk memilih kompresor udara yang cocok, air dryer yang cocok, beserta air receiver tank yang cocok, dan bagaimana cara step per stepnya memilih kompresor udara yang cocok. Regenerative heatless desiccant air dryer sendiri sudah dilengkapi dengan waranti 1 tahun, spare part dan service. Jadi para pemirsa nggak perlu ragu untuk pembelian unit desiccant air dryer, maksud saya heatless desiccant air dryer FD 2,5 AS ini, karena aksesoris kami akan mengcover para pemirsa ketika ada kendala, maintenance, service, instalasi, apapun itu hubungi tim sales departemen kami yang ada kontaknya kami tinggalkan di kolom description. Saya mengundang para pemirsa untuk datang langsung ke Geraha PT Indotara Persada untuk lihat langsung unitnya. Atau bahkan ada para pemirsa atau para penonton yang butuh kebutuhan lain-lainnya bisa langsung datang main jalan-jalan ke Geraha PT Indotara, lihat unit yang dibutuhkan, ngobrol dengan salesnya, mau ambil sekarang juga bisa. Nah, untuk para penonton yang mungkin punya hobi vlog, punya hobi tag video, atau punya YouTube-nya sendiri, kami persilakan untuk datang ke Geraha PT Indotara, kita tag video bareng-bareng. Sekian mungkin review video kita kali ini. Tidak lupa saya sampaikan kepada para pemirsa yang sudah subscribe channel PT Indotara Persada, kami ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung channel PT Indotara Persada sampai saat ini. Terima kasih juga udah share dan like video-video kita, dan jangan lupa share untuk video ini dan like video ini, dan juga komen ya pertanyaan apa aja yang mau para penonton tanyakan terkait dari regenerative heatless desiccant air dryer FD 2,5 AS ini. Oke, nah untuk para pemirsa yang belum subscribe tentunya harus di subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan informasi-informasi produk terbaru dari PT Indotara Persada. Oh ya, sebelum saya mengakhiri juga video review kita ini, selain mengakses dari YouTube, para pemirsa bisa langsung akses produk ini di link marketplace kami dan link website yang ada di kolom description. Oke, nah sekian review video kita kali ini, kita jumpa di review video berikutnya. See you!